buat lapangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam arti kayak DC itu masuk di asinan itu seenaknya sendiri, begitu bebas. Banyak warga lain yang masuk ke desa asinan dengan seenak sendiri, mengganggu warga. Terus di saat ada apa-apa hiburan di asinan pasti kayak desa dijajah. Oke, teman-teman, kita hari ini jauh main ke desa Asinan. Suatu desa yang ini mohon maaf ini Iya. termasuk jarang tak kunjungi. Kalau sekalinya ke sini biasanya longsor gitu baru sini. Ada kakinya jalannya. Oke, kali ini kita di tengah masyarakat Asinan, kita bareng sama Mas Heru Purwoko, atau yang banyak dikenal orang-orang itu Mas Pandu Dewanata. Aslinya Heru Purwoko apa Pandu Dewanata, Mas? Aslinya Heru Purwoko, cuma kan Pandu Dewanata itu nama anak saya, seperti itu. Kalau orang desa kan apa ya, kalau manggil orang tua itu kan membawa anaknya, bapaknya Pandu, bapaknya Mas Pandu, akhirnya kebawa nama Pandu Dewanata, seperti itu. Oke. Nah, ini baru tahu nih kalau ternyata Pandu Dewanata itu nama anaknya. Tak kira kayak artis-artis itu nama panggung gitu. Tapi memang kalau di media sosial kan terkenalnya memang Pandu Dewanata ya. Dengan sekian banyak lah followernya. Nah, Mas Pandu, manggilnya Mas Pandu apa Mas Heru? Ya kalau di media sosial kebanyakan Pandu. Nah, Mas Pandu aja deh. Mas Pandu ini belum lama ini dapat penghargaan dari Suara Merdeka sebagai Satria Milenial pelopor ketahanan pangan. Nah, masyarakat ini pada mulai bertanya-tanya nih Mas, ketahanan pangan seperti apa nih yang dibawa Mas Pandu di Desa Asinan selaku Kades di Desa Asinan? Ya. Ketahanan pangan di Desa Asinan adalah ayam petelur. Yang mana dulu kita kan bukan asli sini, Mas. Kita asli dari Desa Karanganyar, Dukuseger, Kecamatan Kalibening. Dan istri juga dari Sidakangan. Di sini saya itu tadinya orang merantau. Kita di sini dulu kan usaha kita travel juga, jual beli rumah yang bermasalah, Mas. Bermasalah sama bank, sama rentenir kayak gitu. Nah biasanya kan kalau bermasalah sama bank nggak bisa ngangsur, itu kan rumah ditarik semua. Dan lelang gitu. Iya, dan atas nama orang itu kan nggak mungkin dapat pengembalian. Makanya saya dulu usaha seperti itu, harga tanah rumah itu berapa, terus utang di bank berapa, nanti bank saya urusin, saya tutup, sisanya saya kasihkan sama yang punya rumah. Jadi masih lumayan, masih ada pengembalian gitu daripada tidak disita nggak sama sekali. sekali gitu. Ya akhirnya setelah saya di sini mau tak jual lagi itu, dalam waktu 3 bulan saya dapat keuntungan 50 juta. Mau tak jual lagi, tapi sama warga nggak boleh. Nggak boleh dijual, katanya disuruh nyalon kepala desa di sini. Malah. Iya, setelah itu terus kita nyalon, kita bingung ketahanan dulu kan masih BUMDes. Kita punya BUMDes kok tidak berjalan. Malah yang ada kok rugi-rugi seperti itu. Akhirnya kita perbarui lagi, terus kita jalan di BUMDes. Alhamdulillah sudah ada keuntungan walaupun sedikit, terus ditambah program dari Bapak Presiden kaitan ketahanan pangan, akhirnya kita usaha di ayam petelur. Nah alhamdulillah untuk yang per
1000 itu dihitung-hitung hasil bersih dari ketahanan pangan itu 12 juta lebih. Itu yang 1.000. Kalau lebih dari 1.000 tinggal mengalihkan. Nah, itu belum sama kolam ikan. Oh, Di bawahnya kan ada ikannya. Heeh. Fungsinya apa ikan? Satu itu kita biar tidak bau, amoniaknya tidak naik. Kalau kita di bawah tidak ada ikan, ya nanti kita juga mengganggu lingkungan karena bau amoniaknya naik kan jadi bau. Makanya kita kasih kolam, kita kasih ikan lele. Jadi Untuk pakan ya juga untuk makan malahan ya. juga, terus lingkungan juga tidak terganggu, terus dari sisa air itu bisa untuk menyuburkan tanaman padi yang di bawah seperti itu. Terus ini kalau setahu saya Asinan kan sebenarnya kan termasuk daerah yang notabene-nya apa ya kurang gitu ya, maaf-maafnya nih Iya, iya. dibandingkan misalkan yang di wilayah perkotaan gitu. Nah, latar belakang apa yang Pak Kades akhirnya mau untuk mengabdi di Asinan? Iya, tadinya kan saya yang satu tadi saya sampaikan karena dari warga itu disuruh tinggal di sini, suruh menjadi kepala desa di sini. Saya juga melihat dulu di Asinan itu ya mohon maaf. Jadi untuk ekonomi masyarakat karena emang jalannya terus masyarakat itu di sini juga karena SDM juga ya terus jauh dari perkotaan. Jadi untuk ekonominya juga ya masih seperti itu. Terus kedua juga bisa dikatakan Asinan itu bisa dikatakan ya buat apa ya? Buat lapangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam arti kayak DC itu masuk di Asinan itu seenaknya sendiri. Bahkan kadang ada warga telat sudah dimintai uang katanya untuk buka blokir, tapi motornya masih ditarik. Nah, saya melihat dari situ kok kasihan banget nggak ada yang berani untuk melawan. Akhirnya saya coba-coba yaudah saya tak tinggal di sini. Akhirnya apa yang menjadi kemauan dari masyarakat untuk menyalonkan kepala desa, akhirnya saya menyalonkan kepala desa. Salah satunya ya di sini dulu kan begitu bebas. Banyak warga lain yang masuk ke desa Asinan dengan seenak sendiri, mengganggu warga. Terus di saat ada apa-apa hiburan di Asinan pasti kayak desa dijajah. Nah itu yang saya nggak suka. Makanya di saat setelah saya di sini saya emang bikin kegiatan justru dangdutan sekalian. Dangdutan sekalian. Nah di situ karena belum banyak saya tinggal di sini, ya dulu banyak orang yang bikin reseh di sini. Nah, setelah tahu kita undang, kita kasih sedikit pelajaran, nah, akhirnya alhamdulillah sekarang ya di sini aman, tidak tidak menjadi jajahan lagi. Dulu emang untuk jajahan seenak sendiri, warga lain masuk ke sini minum minuman di desa sini diem aja warganya. Sekarang warga lain bikin rusuh di sini ya beda urus saja. Nah, ini menarik karena tadi kan aku sempat pas nanya balai desanya di mana gitu, bernanya ke warga, Pak Heru itu jadi kades gimana? Jawaban warga ini kalau apa namanya masih agak muda ya, mungkin 40-an mungkin lah. Iya itu ngomongnya ya Pak Kades ya, bukan Pak Kades, Mas Kades ya ini apa sih ya, kayak preman yang baik gitu. Jadi
Apa mungkin karena yang tadi itu ketegasannya itu, atau memang eh, basicnya karena mungkin rambut yang gondrong terus semiran gitu, jadi gayanya apa, tampilannya agak tanda kutip seperti itu, tapi diterima masyarakat sebagai seorang yang baik gitu. Nah, Mas Radit, kenapa ayam? Ya karena dulu pernah kita ikan. Mm-mm. Kita dulu ikan tapi mohon maaf banyak lingsengnya. Lingsengnya itu berkepala hitam ya Mas ya. Nah, akhirnya kita pantau ternyata warga sendiri. Ada beberapa biasalah anak-anak nakal. Jadi ya udahlah kalau seperti ini usia nggak bakal maju. Nah kalau ayam, kalau ikan kan sudah kasih pakan udah tinggal, malamnya nggak ditungguin. Iya. Nah kalau ini ayam kan malam juga kasih pakan, juga dipantau sama CCTV. Kalau dulu kan belum jarang CCTV, jadi kita nggak bisa itu apa mengawasi terus. Kalau sekarang kita dari rumah aja bisa kita pantau kayak gitu loh. Dan ayam, kenapa ayam? Karena pada waktu itu saya kebetulan deket sama Mas Hoho. Nah, Mas Hoho itu pada waktu itu usaha ayam, saya diajak nggak mau. Karena apa? Saya belum pengalaman, belum tahu hasilnya seperti apa. Nah, setelah Mas Hoho usaha jadi, nah saya baru ikut coba-coba. Ternyata bagus kan. Kemarin saya nambah lagi 1.000 lagi, berarti 2.300. Itu hasil udah usaha paling bagus untuk ketahanan pangan untuk saat ini ya ayam. Nah, kalau saya dengar-dengar nih sempat ada beberapa kabupaten yang datang ke sini untuk belajar gitu. Emang benar itu? Benar, itu dari luar Jawa juga ada, dari Malah dari luar Bali, juga. ya, dari Bali, terus dari Bali, yang dari luar Bali, terus Jambi, terus Temanggung kan masih dekat Jawa ya. Tengah ya, yang luar Jawa Barat, terus Bali itu banyak. Ya, kemarin kita hampir setiap bulan pasti ada kunjungan. Setiap bulan kadang sebulan 2 kali 3 kali pasti ada kunjungan. Cuma karena kemarin ini apa kaitannya dengan adanya apa jalannya seperti ini terus karena mobil nggak bisa lewat, saya sampaikan ya kalau untuk saat ini ya untuk masuk ke asinan juga kasihan sangat juga jebol sih. Jadi jalannya sementara ini emang belum bisa dilewati kalau bukan supir-supir yang handal. Makanya saya sampaikan seperti itu. Ya kita juga sama Mas Hoho kan ini memang satu lah. Tidak di sini bisa di tempat Mas Hoho kayak gitu. Akhirnya sementara ini ya kadang kita sampaikan di tempatnya Mas Hoho karena mengingat jalan di sini emang kalau hujan banyak longsoran di sini kayak gitu loh. Tuh. Memang iya sih, tadi sempat lewat lumayan juga. Iya, longsoran. motor bonceng kayaknya nggak bakal naik. Iya. Kecuali kalau motor-motor yang cc-nya tinggi. Kalau masyarakat sendiri mata pencahariannya rata-rata apa, Mas? Tani salak. Atau di sana? Iya, dulu sini kan enggak dari pertanian, enggak dari pedagang hewan, enggak dari penjual-penjual kayu. Dulu di sini kan monoton dikuasai. Jadi semua petani salak itu harus lewat orang itu. Dan harganya, Tengkulak, iya harganya itu ya mohon maaf. monopoli sih ya. Iya. Nah, itu masyarakat tidak bisa berkembang ekonominya. Makanya saya bikin siapapun yang membeli asal lebih mahal silahkan bebas di sini. Itu dulu kan di sini juga Kapulaga juga. Di sini dulu dikuasai orang-orang tertentu, orang-orang yang punya power, orang-orang yang ya mohon maaf di sini ya termasuk jeger-jeger lah kayak gitu. Jadi masyarakat kecil itu nggak berani kalau jual keluar kayak
peternakan pun sapi nggak boleh, nanti dimusuhin kayak gitu. Tapi terus saya kumpulkan warga untuk petani salak, untuk peternak pengebukan sapi, siapapun boleh masuk ke desa sini asal harganya mana yang lebih tinggi. Itu salah satunya buat apa? Untuk meningkatkan Ekonomi ekonomi masyarakat. masyarakat kecil. Kalau semua dikuasai harganya Tekan. ditekan, yo masyarakat tidak akan naik. Nah, makanya mohon maaf, di sini kalau yang tidak suka sama saya orang-orang menengah ke atas karena tidak bisa menekan masyarakat kecil. Ini sering saya sampaikan di live saya seperti itu. Karena dulu emang seperti itu. Kurang yakin silakan di cross check. Gitu. Udah harganya ditekan, apalagi misalnya pas panen raya, pas panen buah yang tadinya udah 500. Nah, iya. Makanya saya bebaskan dari orang manapun masuk ke asinan, mau beli sapi, mau beli salak, bebas. Selama itu harganya itu di atas masyarakat saya. Dalam arti di desa saya juga ada tenggulak-tenggulak, juga beli-beli sama petani. Nek harganya sama ya tak suruh dijual sama warga saya sendiri. Ya kalau di atas warga saya ya silahkan dijual sama orang lain, nggak apa-apa. Itu kan salah satunya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil kayak gitu. Nah, untuk desa Asinan sendiri atau untuk masyarakat desa Asinan, program atau visi atau kegiatan apa nih yang kepengen dan belum bisa dilaksanakan, Mas? Cita-citanya nih untuk masyarakat. Cita-citanya ini kan kemarin salah satu kan PR saya yang baru itu. Kemarin salah satunya kaitan dengan kesehatan. Di warga saya banyak yang punya BPJS. Cuma untuk biaya transportasinya ke Banjarnegara itu kan jauh. Kalau hanya sekedar BPJS oke lah, mungkin gratis. Tapi untuk mobilisasinya ke Banjar itu kan memang mahal. Dari sini mahal sampai 350. Nah, dan setelah kita pantau, kita survei ke door to door ke masyarakat yang sakit-sakitan, kenapa nggak periksa? Alasannya mereka seperti apa? Karena nggak ada biaya transportasi, karena mahal biayanya. Akhirnya saya cover dengan kita punya usaha ayam, 10% itu buat sosial, kita cover dengan sosial itu, dana sosial. Jadi untuk warga saya yang sakit, semua kita gratiskan semua. Mobilnya tak suruh milih sendiri, selama itu mobil warga desa Asinan. Kalau milihnya mobil di luar desa Asinan, kita nggak mau bayar. Oh iya, Iya. Biar untuk warga sendiri juga ya. Iya. Warga suruh milih mobil siapa aja bebas. Nanti yang bayar itu dari desa. Sopir hanya bawa surat, itu kan semacam SPPD. Itu untuk membenarkan bahwa sopir itu bawa pasien. Nah itu kan dibawa surat dari sini untuk di stempel di rumah sakit setempat. Nah bawa sini berarti ini bukti. Itu buat laporan kita juga. Kalau kayak ambulan desa belum ada ya? Ambulan desa di sini mayoritas orangnya nggak mau. Oh gitu. Iya, karena ambulan desa kepikiran nanti membawa orang meninggal, lah nanti disuruh naik itu pada nggak mau. Sebelum kita kan tadinya kan mau kita ambulan desa, tapi dari warga nggak menginginkan. Nah, nggak menginginkan, akhirnya solusi kita ya warga yang sakit silahkan ke rumah sakit, tinggal duduk, nanti nggak usah mikir apa-apa, duduk, urusan operasional nanti biar sopir sama desa, seperti itu. Warga tinggal duduk, anterin rumah sakit, diarahkan sama sopir,
setelah itu kadang kan ada masyarakat yang mohon maaf kecil nggak tahu administrasi. Nah itu sopir tak suruh itu. Dan nanti setelah mereka sudah dapat tempat, sopir pulang lapor sama desa. Baru kita nanti desa ke. Ya di pedesaan ambulan sih identiknya kayak mobil jenazah gitu. Mobil sih. jenazah, makanya warga juga takut. Lebih baik warga saya itu senangnya malah naik doplak. Doplak apa? Doplak itu apa? Pickup. Oh, pickup. Iya, katanya nggak lanjung. Iya, Gitu. Ya kita kan harus menyesuaikan dengan masyarakat. Kita harus mengerti apa yang menjadi kemauan masyarakat. Jangan masyarakat yang harus mau mengerti sama kita. Masyarakat pusing mas nanti. Tapi ya kita yang harus tahu dengan keadaan masyarakat kita, kondisi masyarakat kita yang bisa mengikuti. Jangan masyarakat harus mengikuti saya, ya pusing masyarakat ini. Oke, terakhir barangkali ini mas, tadi kan sudah ada ayam peternakan, ayam petelur ya. Ayam petelur. Terus udah ada udah populasinya udah ditambah juga, terus ada perikanan juga, terus manajemen bisa dibilang manajemen penjualannya lah ya di masyarakat sini. Rencananya apa lagi nih mas? Rencananya di sini kan view-nya sangat bagus. Kalau di atas dari lihat itu kan masih wilayah kita, gunung itu. Itu desa-desa itu wilayah kita semua. Nah, insya Allah di situ kan dulu pernah untuk terbang terjun payung. Para layang itu bisa nanti kita kerja sama desa sebelah. Itu rencana insya Allah kalau diberi umur panjang, diberi amanah terhadap masyarakat lagi, ya insya Allah harapan saya mau kita bikin wisata kayak gitu. Di gunung ada rumah-rumah berarti aksesnya bisa sampai situ ya? Bisa lewat sini, bisa kayak gitu. Ya salah satu kendala kalau para layang biasanya aksesnya yang susah. Ya insya Allah ya kayak gitu. Nama jalan ini ya mohon maaf ini kan jalan kabupaten, jadi ya kita nggak punya kewenangan. Kita cuma hanya mengajukan. Kemarin juga saya sudah menghadap sama ajudan Bupati, insya Allah dari beliau menjanjikan di 2026 dimurni seperti itu. Oke, semoga cepat terrealisasi jadi aksesibilitas masyarakat yang keluar masuk, terus kemudian yang dari luar kota juga bisa berkunjung di sini. Soalnya ya memang di samping keadaan lain memang view-nya kalau di Asinan ini bagus banget view-nya. Ini aja panas-panasan tapi masih agak sejuk gitu ya. Enggak yang terik kayak di perkotaan. Oke, terima kasih Mas Pandu atas waktunya di tengah kesibukannya bersama masyarakat, sudah menyempatkan diri ngobrol-ngobrol bareng Suara Merdeka. Nextnya kita kulik lagi masa lalunya Mas Pandu, terus kemudian sisi lainnya Mas Pandu itu seperti apa sehingga bisa dibilang jadi salah satu influencernya Banjarnegara yang promosikan potensi-potensi Banjarnegara. Dan semoga nanti kita juga bisa trio Kades bisa kita kumpulkan bersama, ada Mas Soho, Mas Pandu sama Mas Kampleng, bisa didudukan bersama kita ngobrol-ngobrol bersama. Biasanya berantem kalau kita bertiga. Tapi kan berantemnya karena udah saking akrabnya. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Asinan, Heru Purwoko yang bisa dipanggil Pandu Dewanata. Di sini saya mau menyampaikan di dalam saya menjabat selama 6 tahun ini, saya sudah bisa membuat jalan lingkungan. Alhamdulillah sudah hampir selesai semua dan jalan desa sudah mulai kita bangun, walaupun di situ juga masih ada yang belum terbangun karena
terkendala dengan anggaran kita hanya 800, tapi jalan desanya itu sampai 10 sampai 15 kilo itu jalan desanya. Jadi itu pun sudah kita bantu dengan aspirasi dari daerah, yang mana di sini pun belum bisa mencukupi. Mudah-mudahan itu dalam waktu 2 tahun ini, mudah-mudahan jalan desa bisa terbangun semua, walaupun kemungkinan ya agak berat, cuma kita akan berusaha. Dan yang kedua, untuk kita sudah bisa membangun TPK yang tidak dibiayai oleh dana desa maupun dari aspirasi, tapi itu didanai oleh Politeknik PUPR Semarang. Saya ucapkan terima kasih sama PUPR Semarang yang sudah membuat gedung, dan itu juga bisa untuk TPK, bisa untuk gedung pertemuan. Terus yang terakhir untuk ketahanan pangan, alhamdulillah dari beberapa provinsi maupun daerah sudah masuk ke desa kami itu studi banding kaitan dengan ketahanan pangan, itu ayam petelur dan pengembukan ikan lele. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.